Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita berlomba-lomba dalam beramal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridhonya dalam ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan murkanya juga dalam ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar. Ketika kita berbuat amal sekecil apapun, itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sekali-kali meremehkan amalan-amalan yang sedikit atau sekecil apapun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ibadah. Ketika ada seorang pelacur dengan rahimnya terhadap binatang yang dalam keadaan kehausan. Ada seekor anjing dalam keadaan kehausan, kemudian dia tolong, dia ambil sepatunya, kemudian dia kerek, dia ambil air di dalam sumur dengan sepatu itu, kemudian diminumkan ke anjingnya dalam keadaan kehausan. Kebaikan ini Allah catat, kebaikan ini Allah balas. Bahkan orang ini yang tadinya pelacur yang hina dina, yang banyak dosa, karena rahimnya seorang pelacur itu, karena rahimnya dan rahmannya Allah masukkan ia ke dalam surga. Begitu juga kebalikannya, ada orang yang ahli ibadah tapi kemudian mengurung seekor kucing karena mengambil makanannya mungkin, ya, ada ikan yang di atas meja, kemudian diambil oleh kucing itu dan kucing itu dikurung hingga sakit dan kemudian mati. Ini menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita berbuat sekecil apapun, memberikan makan kepada orang yang dalam keadaan puasa, kita juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaghfiru dzunub, Allah akan ampuni dosa. Wa idkum minan nar, dan Allah jauhkan kita dari api neraka. Kata Nabi, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala puasa orang yang puasa itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua dari kami yang bisa melakukan itu, karena nggak semua orang ekonominya bagus seperti kami. Kemudian apa kata Nabi? Ala tamrotin au ala syurbati ma'in au mat'il labanin. Kalaupun kau memberikan sedekah dengan sebutir atau setengah butir kurma, seteguk air atau sekecap susu, niscaya akan mengampuni dosamu dan menjauhkan dari api neraka. Oleh karena itu, hadirin sekalian, bulan Ramadan, mari sama-sama kita berlomba untuk bersedekah di jalan Allah. Kalau bisa sebelum Ramadan atau masuk Ramadan, itu kita punya uang, kemudian kita belikan aqua, kita taruh di masjid A misalnya, berapa dus, masjid B, masjid C, masjid B, D, dan seterusnya. Semampu kita, entah itu ada yang 5 dus atau mampu kita cuma 1 dus, ke musola untuk berbuka puasa, luar biasa. Allah sudah janjikan balasannya. Allah ampuni dosa kita, Allah jauhkan dari api neraka, dan juga Allah akan memberikan pahala puasa orang yang berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping Allah menyembuhkan ridhonya di dalam kebaikan dan menyembunyikan murkanya dalam kejahatan, Allah juga menyembunyikan Lailatul Qadar. Hanya disampaikan 10 akhir bulan Ramadan Lailatul Qadar itu adanya.
Tidak disebutkan malam 1, 2, 3, 4, tapi sebagian ulama mengatakan ada di malam-malam ganjil. Kemudian apa yang kita lakukan? Mari sama-sama kita raih kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Kita ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kita ikuti ulama salaf, bagaimana perilaku mereka dalam menghadapi bulan Ramadan di akhir. Kita hidupkan siangnya dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, dengan ibadah yang lain, malamnya dengan qiyamul lail. Kalau bisa beriktikaf, walaupun tidak sangat dianjurkan, tapi hukumnya sunnah muakkad untuk melaksanakan iktikaf karena lebih fokus dalam ibadah. Jangan kita lewatkan kalaupun tidak bisa beriktikaf di rumah. Kita bisa dari awal maghrib, bahkan dari hari pertamanya, dari siangnya kita baca zikiran, zikir pagi, zikir sore, dan jangan lupa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kita baca 10, bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan kita baca 100 kali. Menghindari dari godaan setan. Kata Nabi, kalau kita membaca kalimat itu, setan tidak menggoda kita. Kita baca pagi 100 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara kita dari godaan setan sampai sore. Sore kita baca lagi agar supaya malam sampai pagi kita terhindar dari godaan setan. Untuk itu kita baca zikir yang banyak, baca Al-Quran, banyakin sedekah. Kemudian jangan lupa sholat tarawih. Dan jangan kita meninggalkan imam sebelum imam meninggalkan tempat. Karena ketika kita berada di situ, Allah mencatat kita sholat sepanjang masa itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ambil peluang ini dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amalan-amalan. La rohata lil mu'minin. Tidak ada istirahat buat orang mukmin hatta liqa'a rabbih, sehingga dia bertemu dengan Tuhannya. Sekian. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.